Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Devrilia Taruklamba, stambuk F55117055. Jadi, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari Ibu Hajra Rasmita untuk menjelaskan materi mengenai data warehouse. Oke, kita langsung saja menuju ke materinya. Yang pertama ada data. Apa sih data itu? Data merupakan sebuah karakter, kata, audio, video yang tidak bermakna yang berada di sekitar kita. Nah, yang kedua, terdapat informasi. Apakah informasi itu? Informasi merupakan sekumpulan data yang bermanfaat dan dapat digunakan bagi kehidupan sehari-hari kita. Oke, setelah kita mengetahui data dan informasi, saya akan menjelaskan mengenai yang namanya data warehouse. Jadi, data warehouse merupakan gabungan dari berbagai data dari berbagai sumber yang berbeda yang memiliki variasi waktu ke dalam penyimpanan tunggal berdasarkan subjek yang dipilih untuk memudahkan pengaksesan serta membantu memanajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Terus, data warehouse juga ini merupakan salinan dari transaksi data yang terstruktur secara spesifik pada query dan analisa untuk digunakan dalam query dan laporan. Selanjutnya yaitu tujuan dari data warehouse. Apa sih tujuan dibuatnya data warehouse ini? Nah, tujuan dibuatnya dari data warehouse ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Nah, di sini terdapat karakteristik data warehouse. Jadi, karakteristik data warehouse itu ada 4. Yang pertama, subject oriented, yaitu disimpan berdasarkan bisnis subject. Yang kedua, yaitu integrated atau integritas, yaitu mengintegritaskan data dari berbagai sumber dan aplikasi. Kemudian yang ketiga, time variant, yaitu penyimpanan berdasarkan waktu. Dan yang keempat, non-volatile, yaitu tidak dapat dimanipulasi, yaitu update dan delete, jadi dia tidak dapat dimanipulasi. Pemanfaatan dari data warehouse ini, yang pertama, contoh saja ya, contoh kecilnya saja, yaitu pada pemerintahan. Contohnya itu perencanaan tenaga kerja. Nah, ini digunakanlah data warehouse. Kemudian pengendalian harga. Selanjutnya yaitu materi konsep dasar dari data warehouse. Nah, konsep dasar dari data warehouse itu yaitu yang pertama, mengambil data dari berbagai operasional sistem. Yang kedua, jika dibutuhkan, dapat menyertakan data yang relevan dari sumber lain di luar sistem, seperti indikator keberhasilan. Yang ketiga, mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber. Yang keempat, menghilangkan data yang tidak konsisten dan merubah bentuk data tersebut sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, menyimpan data dalam format yang mudah digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat arsitektur dari data warehouse. Akan saya tampilkan di sini. Arsitektur dari data warehouse. Nah, seperti yang kalian lihat, itu terdapat source data. Nah, source data terdapat production data, yaitu data dari proses transaksi yang terjadi. Internal data, yaitu spreadsheet, dokumen, customer profiles, dan beberapa departmental database. Yang ketiga, achieved data, yang merupakan data arsip.
Yang kelima yaitu eksternal data, yaitu data yang berasal dari luar sistem. Kemudian ada data storage yang digunakan untuk menyimpan large volume of historical data for analysis. Yang kedua, menyimpan data dalam structures yang cocok untuk analisis dan tidak digunakan untuk pengambilan sebagian informasi. Yang ketiga, membedakan data dari storage operational system. Kemudian terdapat metadata yang digunakan untuk menyimpan berbagai catatan mengenai data dictionary atau data katalog. Kemudian terdapat manajemen dan kontrol yang berfungsi untuk mengkoordinasikan layanan dan seluruh aktivitas data warehouse, data transformation, dan data transfer. Dan terdapat juga information delivery yang menyediakan seluruh informasi bagi pengguna data warehouse dengan berbagai cara dan metode. Selanjutnya terdapat OLAP. OLAP. Apa sih OLAP itu? OLAP merupakan kependekan dari Online Analytical Processing, yang merupakan teknologi yang digunakan untuk memproses data dalam struktur multidimensi sehingga data dapat tersedia untuk memudahkan query dan analisis yang kompleks. Di dalam OLAP ini sendiri terdapat MOLAP, ROLAP, dan HOLAP. MOLAP merupakan Multidimensional Online Analytical Processing. Kemudian ROLAP. ROLAP merupakan Relational Online Analytical Processing. Kemudian terdapat HOLAP, yang dimana HOLAP ini merupakan gabungan dari MOLAP dan ROLAP, yang merupakan kependekan dari Hybrid Online Analytical Processing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Big Data. Big Data itu merupakan sekumpulan data yang sangat banyak dan lebih besar daripada data warehouse. Nah, data warehouse merupakan sebagian kecil dari big data. Nah, kita ambil contoh manusia. Setiap manusia itu memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Contohnya saja pada bidang astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, dan sebagainya. Tentu data-data tersebut tidaklah sedikit, tapi sangatlah banyak. Umumnya yang kita ketahui untuk data itu kadang-kadang hanya kilobyte, megabyte, dan gigabyte, serta terabyte. Padahal masih ada lagi yang lebih besar. Setelah terabyte terdapat petabyte, terdapat exabyte, terdapat zettabyte, dan terdapat yottabyte. Jika kilobyte 10 pangkat 3, maka yottabyte 10 pangkat 24. Silakan dihitung sendiri, itu sangat banyak. Nah, contoh saja data yang sering kita gunakan, yaitu Google. Google itu memproses 100 petabyte per hari di 3 juta server. Kemudian Facebook memiliki 300 petabyte untuk data user per harinya. Untuk YouTube memiliki 1000 petabyte video storage. Ternyata sebanyak itu data yang ada di dunia ini. Tetapi sayangnya kita memang memiliki sangat banyak data. Kita kebanjiran data, tapi kita miskin pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Yaitu data-data yang ada sangatlah banyak, tetapi kita tidak bisa mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan, sehingga kita miskin pengetahuan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mengubah data menjadi sebuah pengetahuan agar bermanfaat bagi kita. Nah, ada tiga tingkatan, yaitu
Yang pertama itu data, yang kedua informasi, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan ini yang setelah data-data tersebut diolah menjadi informasi dan menjadi pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Oke, terdapat from stupid application to smart application. Apa sih stupid application itu? Contohnya, sistem informasi akademik, sistem pencatatan pemilu, sistem laporan kekayaan pejabat, sistem pencatatan kredit. Aplikasi ini tidak bodoh seperti yang namanya stupid application, tetapi hanya saja masih kurang. Nah, akan diubah menjadi smart application yang seperti sistem prediksi kelulusan mahasiswa, sistem prediksi hasil pemilu, sistem prediksi koruptor, dan sistem penentu kelayakan kredit. Nah, seperti itulah dari stupid application menjadi smart application. Nah, disitulah data sangat-sangat dibutuhkan, sehingga data yang banyak tadi berubah menjadi pengetahuan yang tidak disia-siakan begitu saja. Jadi seperti itulah penjelasan saya mengenai data warehouse dan penjelasan saya mengenai dari big data atau data yang besar. Mudah-mudahan informasi materi yang saya sampaikan dapat berguna buat teman-teman sekalian dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Ingat, data-data yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini sangat banyak. Mudah-mudahan data tersebut dapat berguna buat kita, dapat kita olah menjadi suatu informasi dan tentunya menjadi suatu pengetahuan bagi orang lain. Baiklah, saya akhiri demikian video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.